Selamat datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Materi kita pembelajaran untuk kelas 11 masih puja. Ini adalah berkaitan dengan puja dan budaya di bab baru ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Tangannya hanjali semua, kita namaskara gata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kita duduk hening dengan rileks, mata terpejam, perhatikan dan sadari napas kamu, rasakan di dalam hati, menyadari napas masuk dan napas keluar. Napas masuk, saya tahu saya bernapas masuk. Napas keluar, saya tahu saya bernapas keluar. Masuk, keluar. Menyadari napas masuk, saya tahu saya bernapas masuk. Menyadari napas keluar, saya tahu saya bernapas keluar. Masuk, keluar. Tenang, damai, rileks. Duduk hening, selesai. Kita melakukan doa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva, Maha Sattva. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, materi pembelajaran kita terkait dengan puja ya, di bab edisi terakhir ya. Puja dan budaya. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami manfaat melakukan puja. Peserta didik memahami arti puja dan budaya dan contoh-contoh puja terkait dengan budaya. Manfaat bagi orang yang melakukan puja, meningkatkan dan memperkuat keyakinan atau sadha. Jadi ketika Anda melakukan puja, keyakinan akan muncul bukan berdasarkan membuta, tapi keyakinan terhadap apa makna dari puja tersebut. Yang kedua, berkembangnya Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, UPK, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan UPK. Kemudian berkembangnya pengendalian diri atau samwara, mengendalikan diri bahwa kita tidak diliputi dengan keserakahan, tidak diliputi dengan kesombongan, atau kebodohan batin. Berkembangnya perasaan puas. Ketika kita sudah melakukan puja, tentunya kita merasa puas. Apa yang kita lakukan ini benar atau enggak. Kalau dirasakan benar, puas dengan makna-makna yang tersimpan di dalam puja, tentu kita akan merasa bahagia. Nah, ini dia. Berkembangnya kesabaran. Sabar itu penting ya. Karena sabar tidak semua orang punya kesabaran. Ngantri sedikit aja udah rame. Nah, kesabaran di sini adalah bahwa ternyata ketika kita melakukan puja, kesabaran untuk bisa bahwa membuahkan hasil itu butuh waktu. Itu butuh proses yang harus dipupuk dan akhirnya berkembangnya kebahagiaan. Pengertian budaya. Kata budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi artinya akal, nalar, pemikiran manusia. Sedangkan daya itu kemampuan, karya, atau kekuatan. Jadi, pengertian budaya adalah segala bentuk hasil karya, kemampuan nalar manusia, hasil pemikiran manusia, dan menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan. Jadi, semua bentuk hasil karya manusia dinamakan budaya. Terdapat banyak hasil karya manusia, baik berupa benda-benda
pemikiran, agama, kepercayaan, adat istiadat. Itu yang disebut dengan budaya. Pengertian puja terkait dengan budaya. Puja artinya penghormatan. Jadi untuk melakukan penghormatan dapat dilakukan berbagai cara. Cara-cara untuk melakukan penghormatan ini berhubungan erat dengan budaya. Jadi budaya dapat memperkaya tata cara melakukan puja dan penghormatan. Karena setiap budaya tidak sama, maka berbeda pula dalam cara pemikiran puja dan penghormatan. Yang kita lihat adalah budaya Chinese. Budaya Chinese itu begitu kulturasi, begitu berbaur dengan keagamaan. Hubungan puja dan budaya. Puja sangat erat hubungannya dengan budaya, karena budaya dapat melahirkan berbagai bentuk puja sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Contohnya, agama Buddha ketika berada di Pulau Jawa, tentu mereka mengikuti budaya Jawa. Ketika agama Buddha berada di daerah Chinese, tentu mengikuti kebudayaan Chinese, tapi tidak membuang esensi ajaran Buddha, ajaran tersebut, ya. Jadi bentuk penghormatan puja boleh berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tapi hakikat penghormatan atau puja tetap sama, yaitu karma baik atau berkah utama. Berbagai contoh bentuk puja terkait dengan budaya. Puja atau penghormatan atau terhadap sembahyang terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Triratna. Setiap agama memiliki cara-cara berbeda dengan tata cara sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam agama Buddha. Agama Buddha Mahayana contohnya, tata caranya berbeda dengan Theravada. Singkatnya, setiap sekte dalam agama Buddha berbeda dan tata cara sembahyang. Untuk yang Mahayana misalnya berbahasa Mandarin, untuk Theravada ya tentu dengan bahasa Pali. Berbagai contoh bentuk puja terkait dengan budaya. Puja penghormatan terkait dengan siklus kehidupan manusia, contohnya misalnya upacara 7 bulan kandungan, ada yang baca parita. Kalau mungkin budayanya 7 bulan itu ada sedekahan, kalau mungkin ada bubur merah, bubur putih, dengan budaya yang tidak mengurangi, ya, berbaur. Kemudian upacara kelahiran. Kalau upacara kelahiran mungkin di Chinese lebih kental kali ya dibanding upacara untuk keagamaan di Buddha. Kemudian upacara ulang tahun. Jangan lupa ulang tahun berdoa menurut kebudayaan dan berdoa berdasarkan agama. Potong rambut, upacara perkawinan, kematian. Bercampur dengan budaya dan tidak meninggalkan esensi puja menurut agama. Parita yang digunakan berbagai upacara. Misalnya contoh 7 bulan kandungan dibaca parita Wandana, Desarana, Udanusati, Damanusati, Sangganusati, Sacakriya Gata, Abaya Sutta, Sumanggala Gata 2. Kalau Anda benar-benar mengikuti agama Buddha dan tradisinya. Kemudian upacara pemberkatan kelahiran. Wandana, Trisarana, Curamanggala Cakawa Lagata, Soatalado, Sumanggala Gata 2. Upacara ulang tahun. Trisarana, Manggala Sutta, Soatalado, Mahajaya Manggala Gata, Sumanggala Gata. Semua itu ada di buku Parita ya. Parita yang digunakan untuk upacara potong rambut. Biasanya bayi yang udah 1 bulan itu melakukan potong rambut. Nah, sebelum dipotong itu baca parita berdasarkan agama, yang sedangkan menjadi tradisi. Wandana, Abaya Parita, Sumanggala Gata 2. Sesudah dipotong, Wandana, Sumanggala Gata 1 dan pemercikan air berkah. Kemudian upacara pernikahan. Biasanya sudah datang ke wihara tuh, udah ada yang diurusin ya. Nah, kemudian upacara kematian juga ada baca parita yang membersihkan jenazah. Wandana, Pamsukalagata, Maha
Jaya Manggala Gata. Menjelang diberangkatkan ke makam, itu ada Wandana, Trisarana, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati, Saca Kriya Gata, Pabato Pamagata, Tilakana Gata, Pamsukula Gata, Samadhi, Dhamma Desana, dan Etawata. Di makamnya juga ada Wandana, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Saca Kriya Gata, Pamsukala Gata, dan Sumanggala Gata 2. Peringatan kematian ada 3 hari, 7 hari, 49 hari, 100 hari, dan 1 tahun. Itu di China pun ada ya. Ini bercampur dengan budaya. Dan ziarah ke makam juga baca parita bagi yang benar-benar Buddhis, tapi biasanya malah berbaur dengan budaya, dengan sesajian makanan, kemudian kumpul-kumpul dan silaturahmi itu juga boleh, tapi untuk baca doa tetap dilakukan. Sekian dan terima kasih.